Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifani Anindya Putri dari kelas 10 AKL 2 absen 25. Di sini saya akan menceritakan kembali cerita hikayat yang berjudul Si Jampang Jago Betawi. Sesuai judulnya, cerita hikayat ini berasal dari daerah Jakarta atau Betawi. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita lanjutkan ke video. Di zaman dahulu kala, ada seorang pendekar asal Betawi yang dikenal pemberani dan gagah perkasa. Julukannya adalah Si Jampang. Si Jampang sudah berkeluarga dan tinggal di daerah Grogol, Depok. Kehidupan rumah tangganya sangat bahagia, terlebih lagi setelah mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang biasa dipanggil Si Jampang Muda. Sayangnya, kebahagiaan keluarga tersebut tidak bertahan lama. Ketika anaknya menginjak remaja, istrinya sakit keras lalu meninggal dunia. Kematian istrinya itu tentu saja meninggalkan kesedihan yang mendalam. Meskipun begitu, ia tetap berusaha kuat untuk merawat anak semata wayangnya. Setiap orang tua tentu menginginkan jika buah hatinya menjadi orang yang baik dan berguna untuk orang banyak. Maka dari itu, laki-laki itu kemudian memilih untuk mengirim anaknya ke pondok pesantren. Ditinggal anaknya untuk menuntut ilmu ternyata membuatnya merasa semakin kesedihan. Sang anak hanya sesekali pulang, itu pun jika ia sedang membutuhkan biaya sekolah atau untuk jajan. Kesepian yang dialami Si Jampang lama-lama mempengaruhi kondisi psikologinya. Selain itu, dirinya juga merasa tertekan dan kasihan pada orang-orang di sekitarnya yang ditekan dan ditindas oleh orang-orang kaya. Maka dari itu, ia kemudian melampiaskan rasa sepinya itu dengan merampok orang-orang kaya yang sombong atau tuan tanah yang kikir. Hasilnya tentu saja tidak untuk dirinya sendiri, melainkan ia bagikan untuk orang-orang yang membutuhkannya. Karena tindakannya tersebut, Si Jampang kemudian menjadi buah bibir masyarakat. Orang-orang kaya menjadi berang dan marah karena ulahnya. Namun, di sisi lain, para warga miskin justru senang karena merasa terbantu. Berita tentang dirinya yang menjadi perampok pun sampai ke telinga anaknya. Bahkan para kiai dan santri lain di pondok pesantren juga mengetahuinya. Hal tersebut tentu saja membuat Jampang Muda merasa malu. Hingga pada suatu hari, ia memutuskan untuk pulang dan meminta berhenti dari pondok pesantren. Pada awalnya Si Jampang merasa keberatan dengan permintaan anaknya. Masa anak yang lagi di pesantren tapi babenya kerja merampok? Apa nanti kata orang-orang? Ayah malu, Be. Begitulah tanggapan dari si anak. Dalam hatinya, ia membenarkan perkataan anaknya. Kemudian, di pikirannya tiba-tiba terbesit untuk mencari istri baru, supaya nantinya dapat menjaga anaknya di rumah. Pada suatu hari, Si Jampang berkunjung ke rumah teman lamanya yang bernama Sarba. Sudah lama sekali sejak mereka bertemu, ia pun merasa rindu. Namun sesampainya di sana, ia begitu terkejut karena ternyata sahabatnya tersebut sudah meninggal. Ia kemudian banyak berbincang dengan istri mendiang Sarba, yaitu Mayang Sari. Wanita tersebut bercerita kalau dulunya mereka belum diberi keturunan lalu pergi berziarah ke Gunung Kepu Batu. Di sana, Sarba berjanji akan menyumbang 2 ekor kerbau jika doanya dikabulkan. Tak lama kemudian, pasangan tersebut dikaruniai oleh seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdi. Entah karena kutukan atau apa, Sarba meninggal ketika anaknya menginjak remaja. Banyak orang yang bilang kalau itu akibat dirinya belum mempersembahkan 2 ekor kerbau. Setelah obrolan tersebut, lama-kelamaan keduanya menjadi dekat, hingga kemudian Si Jampang memutuskan untuk melamar Mayang Sari. Sayangnya, lamaran tersebut ditolak dengan kasar oleh Mayang Sari. Wanita itu ternyata hanya menganggap teman dan tidak memiliki perasaan lebih padanya. Terlebih lagi, profesinya sebagai perampok tentu saja menjadi nilai minus tersendiri. Ia pun pulang dengan membawa sakit hati. Si Jampang yang sakit hati dengan penolakan Mayang Sari pun tidak tinggal diam. Ia kemudian mencari dukun yang untuk mengguna-gunainya. Dengan bantuan dari Sarpin, keponakannya, ia akhirnya pergi ke seorang dukun yang cukup sakti di daerah Kampung Gabus. Orang-orang biasanya memanggilnya Pak Dul. Guna-guna dari Pak Dul sangatlah ampuh. Tak lama kemudian Mayang Sari menjadi seorang gila dan sering tertawa sendiri. Ia juga sering menyebut-nyebut nama Si Jampang. Tersebut tentu saja membuat Abdi sedih dan prihatin. Ia kemudian mencari cara untuk menyembuhkan sang ibu. Cara yang ditempuhnya adalah sama, yaitu mencari dukun. Dirinya mencari informasi ke sana kemari untuk mendapatkan dukun sakti yang dapat mengobati ibunya. Kebetulan sekali, dukun yang disarankan orang-orang untuk didatangi Abdi adalah Pak Dul. Ia memohon kepada sang dukun untuk menyembuhkan ibunya. Tanpa pikir panjang lagi, Pak Dul menyanggupinya. Guna-guna tersebut sangat mudah dihilangkan karena dirinya sendiri yang mengirimkannya. Tak lama setelah itu, Mayang Sari sembuh dan tak lagi menyebut-nyebut Jampang lagi.
Abdi tentu saja tidak mau hal buruk yang menimpa ibunya terjadi lagi. Maka dari itu, ia pun menemui si Jampang untuk menyelesaikan semuanya. Ayah kagak bakalan nolak pinangan Mang Jampang untuk ibu ayah, tapi ayah minta syarat nih Mang. Kata Abdi. Syaratnya apaan, Bi? Tanya si Jampang. Untuk mas kawinnya ayah minta sepasang kerbau. Jawab Abdi mantap. Sebenarnya Abdi memang sengaja memilih syarat tersebut. Ia tahu kalau laki-laki yang ingin mempersuntik ibunya itu tidak akan sanggup memenuhinya. Namun tanpa banyak berpikir, Jampang menyanggupinya. Ia tahu kalau kerbau mungkin sulit didapatkan, namun ia bisa memikirkannya caranya nanti. Sudah berhari-hari si Jampang memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan sepasang kerbau. Pilihan untuk membeli tentu saja tidak ada di benaknya. Harga seekor kerbau sangatlah mahal, apalagi ia harus membeli 2 ekor. Tentu saja ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Kemudian ia teringat kalau di daerah Tambu ada orang kaya raya bernama Haji Saud yang memiliki banyak kerbau. Ia berpikir kalau 2 kerbau mungkin tak ada artinya bagi orang kaya yang kikir itu. Maka dari itu ia berniat untuk mencurinya. Jampang lalu meminta bantuan Sarpin untuk merampok rumah Haji Saud. Malam itu juga mereka beraksi dengan menggunakan pakaian berwarna hitam dan membawa golok. 2 orang itu berpikir kalau aksinya berjalan lancar. Mereka berhasil mengambil 2 ekor kerbau dan membawanya keluar dari kandang. Namun, setibanya di perbatasan desa, mereka sudah dikepung oleh banyak polisi. Keduanya kemudian ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Setelah itu, si Jampang dihukum mati karena mereka menjadi gembong perampok yang meresahkan. Kabar kematiannya tentu saja membuat orang kaya dan tuan tanah merasa lega. Sementara itu, rakyat Betawi yang miskin merasa begitu kehilangan. Begitulah akhir dari cerita hikayat yang berjudul Si Jampang Jago Betawi. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Lalu apa kesimpulan dari cerita tersebut? Kesimpulannya adalah perbuatan si Jampang dalam membantu warga yang kesulitan memang baik, namun jalan atau cara yang dipilihnya itu salah. Maka dari itu, tidak semua perbuatan atau tindakan si Jampang dapat dicontoh sebagai teladan. Jadi kita harus memilah-milah mana perbuatan yang bisa kita contoh dan mana yang tidak bisa. Kalau begitu cukup sekian dari saya. Semoga cerita hikayat ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.